Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar kisah inspiratif tentang seorang pendosa yang berubah menjadi ulama besar? Mari saya kisahkan tobatnya Malik bin Dinar, pendosa yang menjadi ulama di masa Tabi'in Rusman, makam Malik bin Dinar di India. Beliau adalah seorang ulama besar Basrah yang sempat berdakwah ke India. Kisah tobatnya Malik bin Dinar al-Sami termasuk kisah yang sangat inspiratif. Malik adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan, Kabul, dan menjadi murid ulama tabi'in Hasan al-Bashri. Beliau termasuk sebagai ahli hadis syahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh ulama di masa lampau, seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar juga dikenal sebagai seorang kaligrafer Al-Quran. Beliau wafat sekitar tahun 130 Hijriah, 748 Masehi. Malik bin Dinar dikenal sebagai sosok preman yang suka mabuk-mabukan pada abad kedua Hijriah. Hampir segala macam kemaksiatan dikerjakannya, mulai dari mabuk minuman keras, berjudi, bermain perempuan, pesta berfoya-foya, berbuat zalim kepada orang lain, memakan hak orang lain, memakan harta riba, dan memukuli orang yang tak bersalah. Hingga akhirnya hidayah Allah datang menghampirinya. Malik bin Dinar bercerita, "Kehidupanku dimulai dengan kesia-siaan. Tidak ada satu maksiat melainkan aku telah melakukannya. Sungguh sangat jahat hingga manusia tidak menghargaiku karena kebejatanku." Malik bin Dinar menuturkan, "Pada suatu hari, aku merindukan pernikahan dan memiliki anak. Maka kemudian aku menikah dan dikaruniai seorang putri yang kuberi nama Fatimah. Aku sangat mencintai Fatimah. Setiap kali dia bertambah besar, bertambah pula keimanan di dalam hatiku dan semakin sedikit maksiat di dalam hatiku. Pernah suatu ketika, Fatimah melihatku memegang segelas khamr. Maka dia pun mendekat kepadaku dan menyingkirkan gelas tersebut hingga tumpah mengenai bajuku. Saat itu umurnya belum genap 2 tahun. Seakan-akan Allah lah yang membuatnya melakukan hal tersebut. Setiap kali dia bertambah besar, semakin bertambah pula keimanan di dalam hatiku. Setiap kali aku mendekatkan diri kepada Allah selangkah, maka setiap kali itu pula aku menjauhi maksiat sedikit demi sedikit, hingga usia Fatimah genap 3 tahun. Saat itulah Fatimah sakit. Malik sebagai seorang ayah yang menyayangi anaknya, tentunya berusaha membawanya berobat ke sana kemari, dengan sedaya upaya dan pengorbanan. Namun takdir berkata lain. Sang putri tercinta meninggal dunia. Maka Malik pun berubah menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Aku belum memiliki sikap sabar yang ada pada diri seorang mukmin yang dapat menguatkanku di atas cobaan musibah. Kembalilah aku menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Setan pun mempermainkanku. Hingga datang suatu hari, setan berkata kepadaku, "Sungguh hari ini, engkau akan mabuk-mabukan dengan mabuk yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya." Maka aku bertekad untuk mabuk dan meminum khamr sepanjang malam. Aku minum dan minum terus sampai mabuk semabuk-mabuknya. Maka aku lihat diriku telah terlempar di alam mimpi. Di alam mimpi itu, aku melihat hari kiamat. Matahari telah gelap, lautan telah berubah menjadi api, dan bumi pun telah bergoncang. Manusia berkumpul pada hari kiamat. Manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok. Sementara aku berada di antara manusia, mendengar seorang penyeru memanggil, "Fulan ibnu Fulan, kemari!" Aku melihat si Fulan tersebut berubah wajahnya menjadi sangat hitam, karena sangat ketakutan. Sampai aku mendengar seorang penyeru menyeru namaku, "Mari menghadap Al-Jabar." Kemudian hilanglah seluruh manusia dari sekitarku, seakan-akan tidak ada seorang pun di padang mahsyar. Kemudian aku melihat seekor ular besar yang ganas lagi kuat merayap mengejar ke arahku dengan membuka mulutnya. Aku pun lari karena sangat ketakutan. Lalu aku mendapati seorang laki-laki tua yang lemah. Aku pun berkata, "Hai orang tua, selamatkanlah aku dari ular ini." Dia menjawab, "Wahai anakku, aku tak mampu, akan tetapi larilah ke arah ini, mudah-mudahan engkau selamat." Aku pun berlari ke arah yang ditunjukkannya, sementara ular tersebut berada di belakangku. Tiba-tiba aku mendapati api ada di hadapanku. Aku pun berkata, "Apakah aku melarikan diri dari seekor ular untuk menjatuhkan diri ke dalam api?" Aku pun kembali berlari dengan cepat sementara ular tersebut semakin dekat. Aku kembali kepada lelaki tua yang lemah tersebut dan berkata, "Demi Allah, wajib atasmu menolong dan menyelamatkanku." Maka dia menangis karena iba dengan keadaanku seraya berkata, "Aku lemah sebagaimana engkau lihat. Aku tidak mampu melakukan sesuatu pun. Akan tetapi larilah ke arah gunung tersebut, mudah-mudahan engkau selamat." Aku pun berlari menuju gunung tersebut, sementara ular akan mematukku. Kemudian aku melihat di atas gunung itu terdapat anak-anak kecil, dan aku mendengar semua anak tersebut berteriak, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu." Selanjutnya aku mengetahui bahwa dia adalah putriku. Aku pun berbahagia bahwa aku mempunyai seorang putri yang meninggal pada usia 3 tahun, yang akan menyelamatkanku dari situasi tersebut. Maka dia pun memegangku dengan tangan kanannya,
dan mengusir ular dengan tangan kirinya sementara aku seperti mayit karena sangat ketakutan. Lalu dia duduk di pangkuanku sebagaimana dulu di dunia. Sang putri berkata kepadaku, "Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Quran Surah Al-Hadid ayat 16 yang artinya, maka kukatakan, "Wahai putriku, beritahukanlah kepadaku tentang ular itu." Sang putri berkata, "Itu adalah amal keburukanmu. Engkau telah membesarkan dan menumbuhkannya hingga hampir memakanmu. Tidakkah engkau tahu, wahai ayah, bahwa amal-amal di dunia akan dirupakan menjadi sesosok bentuk pada hari kiamat, dan lelaki yang lemah itu adalah amal salehmu. Engkau telah melemahkannya hingga dia menangis karena kondisimu dan tidak mampu melakukan sesuatu untuk membantu kondisimu. Seandainya saja ibuku tidak melahirkanku, dan seandainya saja tidak meninggal di saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu." Malik berkata, "Aku pun terbangun dari tidurku dan berteriak, 'Wahai Rabbku, sudah saatnya wahai Rabbku. Ya, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?' Lantas aku mandi dan keluar untuk sholat subuh, dan ingin segera bertaubat dan kembali kepada Allah." Malik bin Dinar berkata, "Aku pun masuk ke dalam masjid, dan ternyata imam pun membaca ayat yang sama. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Hadid ayat 16 menjadi ulama Basrah. Itulah kisah tobatnya Malik bin Dinar. Beliau kemudian menjadi salah seorang imam generasi tabi'in, dan termasuk ulama Basrah abad kedua Hijriah. Beliau dikenal selalu menangis sepanjang malam dan berkata, "Ya Ilahi, hanya Engkaulah satu-satunya zat yang mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Maka yang manakah aku di antara keduanya? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk penghuni surga dan jangan jadikan aku termasuk penghuni neraka." Malik bin Dinar bertaubat dan dikenal setiap harinya selalu berdiri di pintu masjid, berseru, "Wahai para hamba yang bermaksiat, kembalilah kepada penolongmu. Wahai orang-orang yang lalai, kembalilah kepada penolongmu. Wahai orang yang melarikan diri dari ketaatan, kembalilah kepada penolongmu. Penolongmu senantiasa menyeru memanggilmu di malam dan siang hari. Allah berfirman kepadamu, barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Aku memohon kepada Allah agar memberikan rezeki taubat kepada kita. Tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pintu taubat selalu terbuka. Allah Maha Pengasih. Semakin kita mendekat, semakin Dia mendekatkan dirinya kepada kita. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe cerita Islam Masjid Taqwa untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.